Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan nikmat yang begitu tak terhingga kepada kita, nikmat kehidupan, umur yang panjang, kesehatan dan juga kesempatan. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang mesti Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus Allah sampaikan hingga akhir kita. Mudah-mudahan kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga kita, keluarga beliau, para sahabatnya dan juga kita semua yang istiqomah di sunnah beliau. Mudah-mudahan termasuk mereka istiqomah dan mudah-mudahan kita di hari kiamat bisa mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kaji kita lanjutkan. Masuk kita materi baru lanjutannya. Subbabnya, bab utamanya masih bab tetap ilmu hakikat. Sekarang kita masuk kepada bab hakikat rezeki. Yang penting agar kita tidak khawatir dalam kehidupan. Sebenarnya terlambat kita kaji kita ini. Harusnya kaji buat anak muda. Buat anak muda biar dalam hidup ini tidak usah terlalu ngotot banget, ngoyo banget terhadap dunia ini. Kalau kita tahu hakikat rezeki, kita menghadapi dunia ini tidak begitu tidak begitu khawatir. Tapi nggak apa-apa, sebagai orang tua kita bisa menanamkan ini kepada anak kita yang masih muda, supaya jangan sampai dalam kehidupan dunia ini kita terlalu ngoyo, ngotot, akhirnya ibadahnya terbengkalai, akhiratnya terbengkalai. Ya, kalau masih muda, pemahaman rezekinya bagus, hebat, ya, dahsyat, banyak potensi-potensi kita yang akan keluar nantinya. Ya, jadi gitu. Dan ini kajinya berkaitan dengan rezeki ini nanti termasuk dengan hakikat kerja, hakikat harta, hakikat sedekah, zakat, masuk semua nanti di sini. Babnya bab demikian. Ya. Jadi kita melihat bagaimana rezeki itu kita pandang dalam konteks ilmu hakikat. Ilmu hakikat dalam artian bukan pendekatan tasawuf, bukan pendekatan filsafat, tapi kita masuk pada pendekatan yang di tengah-tengah yang saya katakan kemarin. Ya, jadi gitu. Supaya jangan salah persepsi kita mengenai rezeki. Banyak orang memandang rezeki itu terlalu sempit. Ya, banyak orang memandang rezeki terlalu sempit, hanya urusan harta, urusan makan, urusan minum. Ya, hanya sesempit itulah mereka memandang rezeki itu. Nah, juga dalam konteks itu banyak juga orang memandang konsep kerja atau hakikat kerja juga terlalu sempit juga. Kerja itu hanya cari duit, ya, hanya kerja dalam artian apa bahasa kita, bisnis, ya, atau menjalankan usaha-usaha hanya sebatas itu. Ya, padahal kerja itu nanti artinya luas. Jadi kita melihat hakikat kerja itu seperti apa, dan nanti apa hubungan antara rezeki dan kerja. Juga kita selalu menganggap bahwa kerja itu 100% menentukan rezeki kita.
seolah-olah seperti itu, padahal tidak demikian. Nah, begitu juga dengan kajian kita tentang harta yang lainnya, apakah infak, apakah zakat, dan hal-hal lain. Dan mudah-mudahan ini bisa meluruskan pandangan kita tentang rezeki, sehingga kita dalam kehidupan ini tidak ada kekhawatiran terhadap hal itu, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga masa depan kita. Jadi demikian. Nah, bahasan kita di awal ini adalah kita masuk kepada makna rezeki dulu. Makna rezeki, kemudian tipe-tipe rezeki. Kita harus tahu, biar tahu kita rezeki itu punya tipe-tipe atau bentuk-bentuk rezeki. Ya, baru nanti ketika kita masuk pada hakikat rezeki itu seperti apa. Yang pertama adalah makna rezeki. Rezeki itu begini, secara sederhananya rezeki itu adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Ya, rezeki itu definisinya atau maknanya segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita manusia, baik materi maupun non materi. Nah, jadi begitu. Secara umumnya demikian. Jadi rezeki itu adalah hal-hal sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita, ya, kehidupan manusia, maksudnya baik materi maupun non materi. Ya, jadi demikian. Madian atau ma'nawiyat, kalau istilah bahasa Arabnya. Madian itu materi, atau ma'nawiyat atau non materi. Ya, jadi apa saja yang bermanfaat bagi kita. Ya, bahkan ada juga lanjutan, kadang-kadang ya, baik halal maupun tak halal. Ada juga kadang-kadang ada tambahan gitu. Ya, rezeki itu bisa halal, tidak halal. Nanti bedanya dengan nikmat apa? Nikmat hampir sama, cuma nikmat lebih khusus lagi. Biasanya nikmat hal-hal yang manfaat, tapi dia yang lebih, yang halalnya, yang sesuai syariat. Nikmat lebih sempit. Kalau kita bicara nikmat, itu biasanya hal-hal yang lebih bersifat khusus. Kalau rezeki itu lebih umum. Nikmat itu hal-hal yang bermanfaat juga, tapi dia khusus pada sesuai syariat, sesuai agama. Jadi kita bicara nikmat itu rata-rata hal-hal yang bersifat halal. Ya, kalau rezeki enggak, haram pun bisa mencuri, rezeki mencuri ya haram. Rezeki juga ya haram. Jadi demikian. Berobat ke dukun, juga gitu, rezeki juga kalau kita, tapi juga itu hal-hal haram. Ya, makanan bisa haram, bisa halal. Babi itu ya rezeki juga kalau mau dimakan, silakan saja, tapi haram itu rezeki yang haram. Nah, jadi gitu. Jadi balik pada kaji kita, yang namanya rezeki itu maknanya adalah ya, segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik materi maupun non materi. Sehingga sinar matahari, udara, bumi, air, itu semua masuk dalam hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Jadi itu kan hal-hal yang kadang-kadang sering tidak kita sadari bahwa itu juga bagian dari rezeki. Ya, jadi gitu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah dari sini baru kita masuk kepada tipe-tipenya. Ya, tipe-tipe rezeki itu. Ya, banyak sekali bisa kita definisikan ini. Yang paling umum, yang paling sempit, yang sering kita pahami rezeki itu adalah harta, makanan, tempat tinggal. Itu kan yang paling umum, yang bersifat materi. Ya, harta, makanan, tempat tinggal, itu yang sering kita katakan rezeki. Makanan, minuman tentunya. Ya, termasuk mungkin pakaian juga. Hal-hal yang keseharian kita lah, yang sering kita anggap rezeki. Padahal ini masih terlalu sempit, masih ada yang lebih luas lagi. Ya, jadi gitu. Jadi termasuk misalnya itu kelompok pertama yang bersifat materi. Ya, jadi harta kita, makanan kita, minuman kita, pakaian kita, tempat tinggal kita. Ini masuk kelompok yang pertama yang sering kita anggap rezeki yang sempit. Ya, rezeki yang sempit. Inilah yang biasanya yang diuber-uber oleh orang. Ini biasanya yang selalu diusahakan oleh orang lain. Jadi demikian. Itu yang pertama. Nah, ada lagi rezeki-rezeki yang lain yang seperti ini. Sehat itu termasuk rezeki, Pak. Sehat itu termasuk rezeki.
rezeki. Sehat, hati yang lapang, waras, badan yang lengkap, ya, badan yang lengkap, badan yang utuh, ya, itu juga bagian dari rezeki. Nah, ini juga kadang-kadang yang jarang jika diperhatikan orang. Ya, jadi kadang-kadang kita minta, ya Allah beri aku rezeki, gitu loh. Ya, Allah mungkin tidak ngasih dalam tipe yang pertama, tapi Allah kasih tipe kedua. Kita dikasih sehat, dikasih kelapangan hati, kejernihan berpikir, ya, badan yang lengkap, tubuh yang lengkap, gitu. Nah, ini juga bagian dari rezeki. Jadi supaya kita memandang rezeki itu luas, ya, tidak begitu sempit. Kadang-kadang justru ini yang lebih apa namanya, yang lebih nikmat sebenarnya. Ya, duit banyak kalau gak sehat gimana? Duit banyak tapi kalau pikiran gak tenang gimana? Ya, hidup stres, gak tenang, duit banyak. Ya alhamdulillah juga kalau konteksnya enak gitu loh. Ya daripada udah nggak tenang, nggak punya duit pula kan gitu. Ya, demikian. Nah jadi gitu. Nah ini bagian dari juga rezeki. Ada juga rezeki yang lain, misalnya keluarga itu juga rezeki Pak. Ya, keluarga itu rezeki. Anak, istri, suami itu rezeki. Ya itu juga rezeki. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, ini jadi itu juga termasuk rezeki. Ya. Jadi kalau kita misalnya minta rezeki dalam konteks ini, ya kita minta rezeki keluarga yang baik. Ya, istri yang baik, suami yang baik, istri yang solehah, suami yang solehah, anak yang soleh, anak yang baik, demikian. Nah itu juga bagian dari rezeki. Nah lingkungan, negeri, nah itu juga rezeki Pak. Rezeki yang aman, damai, ya, lingkungan yang baik itu juga bagian dari rezeki. Jadi kita sudah melihat rezeki itu begitu luas, ya, begitu luas. Sehingga kita nanti ketika kita minta, ya kita maksudnya mintanya ya umum tadi itu kalau kita rezeki. Sehingga mungkin aja ketika kita minta tipe pertama nggak dikasih, tapi mungkin tipe 2 dikasih, tipe 3 dikasih, tipe 4 dikasih, tipe 5 dikasih. Dan demikian. Ya. Jadi begitu. Nah bahkan kalau kita tarik lagi yang tadi, yang bersifat lebih luas lagi, ya udara, sinar matahari, bumi yang tempat kita tinggalkan ini juga bagian dari juga rezeki. Di Pemuda nomor 5. Nah, jadi begitu, tarik luas. Udara ini rezeki Pak, rezeki yang gratis Allah kasih. Sinar matahari rezeki yang Allah kasih. Walaupun ada juga orang yang beli udara, beli oksigen. Saya punya mertua sakit di rumah saya sekarang, itu 1 hari 3 tabung. Kalau kondisi yang normal, ya. Kalau yang nggak normal itu 3 tabung kecil, 1 tabung besar, begitu. Jadi 1 tabung besar itu sekali ngisi itu 100.000, ya. Tabung kecil itu 35.000. Jadi kalau lagi sedang kurang normal itu 200.000 isinya ya, ngisinya doang, gitu. Kalau lagi malam itu kasih tabung biar nggak copot-copot. Malam itu sekitar 10 jam pasang. Nah jadi begitu. Itu beli. Baik, 1 hari 200.000. Kalau lagi normal 1 hari 100.000, 3 tabung kecil. Nah, itu kan rezeki juga. Dari yang gratis menjadi beli kan gitu. Nah, kita kan banyak rezeki yang gratis. Bisa juga akhirnya ketika kita sakit ya jadi beli. Nah, bayangkan Pak ya, kalau 1 hari, kalau saya hitung tuh 1 hari 200.000 itu untuk urusan oksigen doang. Dari kita bayi sampai kita tua ini kalau gratis itu berapa tuh kalau diuangkan urusan oksigen doang. Bahkan ketika COVID kemarin oksigen itu mahal dan sulit nyarinya. Ya, banyak orang yang butuh oksigen nggak dapat akhirnya meninggal. Ya rezekinya berarti udah habis, kan begitu. Ya, harusnya duit 200.000 bisa beli makan 2 hari 3 hari, gara-gara beli oksigen ya cuma 1 hari.
akhirnya umurnya bisa 4 hari karena rezekinya habis, tinggal 1 hari lagi ya. Kira-kira begitu. Nah jadi bahkan kalau kita tarik yang lebih luas lagi, ya ilmu itu rezeki Pak. Ilmu itu rezeki. Jadi supaya kita rabbi zidni ilman itu, kita minta tambah ilmu itu rezeki. Ya. Jadi ini juga rezeki yang mesti kita syukuri, karena ilmu kan bermanfaat. Ya. Kalau sekarang konteksnya teknologi, kemudahan-kemudahan hidup, itu bagian dari rezeki. Bahkan kalau kita tarik tipe yang nomor 7 yang paling ini, bahkan iman itu pun, itu agama ini pun juga, karena ini bermanfaat, iman kan bermanfaat. Kalau kita pakai tadi definisi awal, segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, ya, iman kan bermanfaat bagi kita. Justru ini manfaat yang paling mendasar sekali. Walaupun kalau pakai kita teori kebutuhan itu kan dia bagikan piramida itu kan yang paling ujung. Kebutuhan iman itu paling ujung, paling puncaknya. Ya, walaupun kalau kita balik istilah kebutuhan itu dia yang paling utama sebenarnya, yang paling menyelamatkan. Ya kok dari sisi normalnya kan begini, ya kayak piramida istilahnya. Kebutuhan itu kayak piramida, makan, minum, tadi 1, 2 terus. Yang paling ujung itu adalah iman, kebutuhan yang paling apa ya? Paling juga nggak dibutuhkan orang dalam konteks ya jarang orang perhatiin. Paling itulah kebutuhan yang paling mendasar, yang paling utama maksudnya, dan jarang diuber orang, yang sering diabaikan orang. Padahal kalau dari segi manfaat, kalau kita balik justru iman itu yang manfaat yang paling. Dengan dapat iman dapat semuanya. Dengan ada iman dapat semua tadi itu. Rezeki kita akan dimudahkan, ilmu dan lain sebagainya akan mudah. Bahkan kalau iman itu manfaatnya dunia akhirat. Jadi juga kelompok bahwa iman itu juga bagian dari agama itu juga. Kenapa? Agama ini, iman ini itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita walaupun dia ghairu madiyan, maknawiyan. Jadi non materi. Itu malah puncaknya. Gitu. Ya. Nah, jadi ini kira-kira bahasa kita, bahasan kita bahwa tipe-tipe rezeki itu sebenarnya sangat luas sekali. Termasuk agama kita, ya maksudnya agama Islam yang kita masuk gitu, ya. Nah agama iman, agama yang dibawa inilah agama yang benar, nah, kebutuhan yang utama. Maka inilah yang harusnya selalu kita minta. Dan yang pertama paling kita minta, yang diwajibkan dalam doa kan tentang iman, tentang Islam, yang kita baca 17 kali dalam sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan pertama kita. Permintaan kita pertama itu adalah ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus kan iman. Jalan lurus kan Islam. Yang dimaksud siratal mustaqim itu adalah al-Islam. Jadi pertama kali kita minta. Bukan kita minta uang. Pertama yang diwajibkan oleh Allah, diajari Allah. Yang pertama kali kita minta itu adalah minta iman, minta hidayah, minta agama, minta dibimbing. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Ya walaupun ada juga yang kita minta pada konteks yang lain ketika duduk di antara dua sujud, bifirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wadini wa'afini, atau yang nambah wa'fu anni. Karena itu sifatnya sunnah. Doa dulu di antara dua sujud itu sifatnya sunnah. Kalau ini sih wajib. Kalau orang nggak baca ihdinas siratal mustaqim nggak sah sholatnya. Jadi justru permintaan yang paling banyak kita apa? Yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah permintaan hidayah, permintaan iman, permintaan Islam. Itulah siratal mustaqim. Itulah nikmat yang paling utama. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi begitu. Jadi masuk kita pada kaji kita. Ya, jadi gitu. Jadi makna. Jadi makna apa dari rezeki? Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia atau bagi manusia, baik materi maupun non materi, yang 7 kelompok tadi. Yang
paling tinggi apa tadi? Yang iman tadi, yang agama tadi. Yang paling rendah ya itulah yang kebutuhan yang kita bilang selama ini. Makan, minum, harta, ya, pakaian, tempat tinggal. Ya, bahasa kita dikatakan kebutuhan primer istilahnya. Ya, kebutuhan primer kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada yang lebih inti. Nah, ini yang ingin saya katakan. Ya, masuk kita kepada hakikat rezeki. Jadi hakikat rezeki itu ada 3, Pak. Ya, ini yang kita akan bahas. Yang pertama, bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah. Ya. Jadi ini yang paling penting. Ya, hakikat rezeki yang pertama, rezeki itu adalah pemberian Allah kepada kita. Jadi kita ini dikasih oleh Allah. Jadi bahasa kitanya Allah itu pemilik rezeki. Kita ini hanya dikasih. Ya. Allah punya sifat Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, Maha pemilik rezeki. Maka dalam Al-Quran selalu kata-kata apa? Mimma razaqnakum, mimma razaqnakum, mimma razaqnakum. Apa yang Allah rezekikan kepada kita. Ya, infakkanlah sebagian rezeki yang Allah berikan. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah rezeki yang kami berikan. Jadi pada hakikatnya rezeki itu adalah milik Allah. Kepunyaan Allah yang dikasih sama kita. Jadi yang 7 tipe tadi itu semua Allah yang kasih. Makan, minum, tempat tinggal, pakaian, ya, kesehatan, keluarga, lingkungan yang baik, ilmu, waras, termasuk sampai iman. Itu Allah yang kasih. Jadi pemilik mutlak. Nah, ini di situ yang catatan pertama. Hakikat yang pertama mesti kita paham. Supaya kita mencari rezeki itu kepada Allah. Ya. Tidak kepada selainnya. Wa batagu 'indallahir rizqa. Surat 29 ayat 17. Wa batagu 'indallahi rizqa washkurulah ilaihi turja'un. Ya, surat Al-Ankabut ayat 17. Jadi begitu. Justru Allah menyuruh kita mencari rezeki itu di sisi Allah, bukan kepada siapa-siapa. Ini kaitan dengan ketika orang menyembah berhala. Ya, ketika orang menyembah berhala, menyembah selain Allah, kata Allah, innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Tegas Allah kata. Ya. Innama ta'buduna min dunillah. Jadi apa saja yang kalian sembah itu selain Allah itu semua authanan, itu semua adalah berhala. Wa takhluquna ifkan, yang kalian ciptakan sendiri, yang kalian ada-adain sendiri. Ya, pokoknya semua yang disembah selain Allah itu semua ngada-ngada semua itu. Itu semua adalah ada-adaan manusia, buatan-buatan manusia. Ifkan itu ya ada-adaan, apa sih ada-adaan bahasa kita tuh? Kalau udah ada-adaan tuh artinya bohong-bohongan gitu. Yang hanya diada-adakan manusia saja. Dan itu authanan, semua itu termasuk kepada berhala. Semua yang disembah itu berhala, apa saja. Baik berbentuk manusia, baik berbentuk benda, baik berbentuk simbol, itu semua adalah diada-adakan manusia, dan itu semuanya berhala. Patung, jadi berhala itu bukan hanya patung, orang pun itu juga bagian dari berhala.
setan itu bagian dari berhala. Jin-jin yang disembah berhala. Matahari, bulan, bintang yang disembah manusia, api, gunung, pohon, dewa-dewa, termasuk yang berbentuk manusia. Yesus yang disembah oleh orang Nasrani juga bagian dari berhala. Jadi segala sesuatu. Nah, apa di sini ayat ini pernah? Innal ladzina ta'buduna min dunillah, di sini Allah tekankan. Mereka tuh semua nggak layak kalian sembah gitu. Kenapa? Karena mereka la yamlikuna lakum rizqa. Mereka tuh nggak punya sedikit apapun tentang rezeki. Nggak berkuasa sedikit pun tentang rezeki. Mereka nggak punya rezeki. Allah ingatkan. Jadi di sini dikaitkan antara penyembahan dengan rezeki. Jadi nggak pantas semua selain Allah tuh kalian sembah karena mereka nggak memiliki rezeki. Nah, la yamlikuna lakum rizqa. Tidak punya rezeki sedikit pun untuk kalian. Jadi yang ngasih makan kalian, yang ngasih makan pakaian kalian, yang tadi kita buat tipe-tipe tadi, yang ngasih hidup kalian, yang bikin ketenangan hati kalian, tubuh yang lengkap, kesehatan, ilmu, lingkungan yang baik, bahkan sampai yang terakhir tadi yang namanya iman yang menerapkan itu, semua itu tidak dimiliki oleh sembahan-sembahan yang lain, yang selain Allah. Di sini dikaitkan dengan penyembahan dengan rezeki. Jadi kalau kita tarik ke tempat yang lebih luas lagi, mengapa kita menyembah Allah? Ya karena Dia yang memberi rezeki kepada kita semuanya. Dari kita belum lahir sampai kita dalam perut, sampai kita lahir, sampai kita mati. Ini wajar kita menyembah Allah. Dan Dia berikan semua. Bukan hanya kehidupan, seluruh fasilitas kehidupan Allah berikan. Pantas kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu enggak pantas, kalau enggak punya apa-apa kok disembah. Enggak punya andil sedikit pun kok disembah. Ini kan logikanya dibuka oleh Allah. Kenapa kok bisa menyembah kalian? Menyembah yang enggak punya apa-apa. Bahkan dalam ayat yang lain, apabila kalian seru wa in tad'uhum la yasma'u du'akum. Kalian sembah, kalian minta enggak didengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka dengar, enggak juga Dia bisa memenuhi permintaan kalian itu. Kok disembah? Tapi Ustaz, kok buktinya ada orang tuh berdoa kepada Allah kok terkabul juga? Itu sebabnya lain lagi tuh nanti. Itu kita bahas pada hakikat yang kedua. Kalau Allah bisa mengabulkan doa orang yang tidak minta kepadanya, sementara kadang-kadang kita yang beriman kepada Allah, kita yang ibadah, kita minta malah nggak kabul. Nah, ini kan sering akhirnya banyak orang yang menjadi ateis lah, atau menjadi tidak beriman lah, atau bahkan keluar dari Islam lah, menjadi kafir lah, karena mungkin begitu. Rajin sholat, rajin ibadah, doa nggak dikabul. Tapi yang sebelah sana menyembah yang salah, melakukan dosa-dosa yang na'udzubillah, rusaknya malah rezekinya lancar. Hidupnya seolah-olah penuh dengan kemudahan-kemudahan. Nah, jadi begitu. Ini kalau kita belajar hakikat rezeki, kita bisa memandang itu lebih jernih. Ya, jadi gitu. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan. Mereka tidak punya sedikit apapun tentang rezeki. Enggak ada apa-apa, mereka enggak punya apapun. Enggak bisa ngasih makan kamu, enggak bisa bikin kau sehat, enggak bikin kau tenang. Enggak menyiapkan udara bagimu, enggak menyiapkan matahari untukmu. Nah, apa lanjutan? Fabtaghu indallahir rizqa. Nah, oleh karena itu, karena mereka nggak punya apa-apa, ya jangan minta sama mereka, jangan kau cari sama mereka. Minta sama siapa? Cari di sisi Allah. Fabtaghu indallahir rizqa. Maka cari rezeki di sisi Allah.
Al-Ankabut ayat 17 ya. Surat 29. Baru wa'budu, kau sembah dia. Nah, jadi cara mencarinya apa? Karena dia pemilik, kau cari sama dia apa? Maka sembah dia, pantas kau menyembahnya, pantas kau beribadah kepadanya. Jadi di sini dikaitkan antara ibadah dan rezeki. Sama dalam surat Al-Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Mengapa kamu harus menyembah Tuhan yang menguasai rumah ini, maksudnya Ka'bah ini? Alladzi at'amahum min ju', karena dia Allah memberi kau makan. Ini dibuat lebih sempit. Ya, agak disempitkan, makan. Atau amin itu kan yang paling diperhatikan manusia itu urusan makan. Ini yang madian. Wa amanahum min khauf, dan dia memberikan keamanan kepada mereka. Jadi itu Pak. Jadi rasa aman itu juga rezeki. Rasa aman itu juga rezeki. Di sini dikaitkan. Jadi kita menyembah Allah itu karena dia pemilik rezeki. Jadi pantas kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang lain itu enggak pantas. Pertama enggak punya apa-apa. Ya. Bukan hanya sekedar enggak punya apa-apa, enggak punya saham terhadap alam ini, bahkan kalau kita minta pun coba kita dalam surah Fatir, in tad'uhum fala yastajibu lakum walau sami'u mastajabu lakum. Kita lihat dalam surah Fatir, surat ini kan, kalaupun kau, jadi jangankan dia pemilik rezeki, kalau kau berdoa kepadanya enggak dikabulkan ya, enggak bisa dia ngasih sama kamu apa yang kau doakan tuh. Walau sami'u, kalaupun dia dengar mastajabu lakum, enggak akan bisa dia memenuhi permintaanmu. Ya, ayat 14 dan ayat 15. Ini dikaitkan juga dengan mulai dari ayat malah lebih kasar lagi, ayat 13 lebih kasar, lebih keras. Fatir 35, 13, 14, 15. Ya, bagaimana Allah menjelaskan sifat-sifatnya. Mulai dari yulijul laila fin nahar, yulijul nahara fil lail, terus ujung ayat 13 itu dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kamu yang menciptakan semuanya, lahul mulk, dialah pemilik segala kekuasaan. Nah, baru dilanjut, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna illa min qitmir. Ya, sorry. La yamlikuna ma yamlikuna min qitmir. Oh, sampai begitu, Pak. Semua berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah itu ma yamlikuna, tidak memiliki sedikit pun min qitmir, hatta kulit ari pun enggak punya dia. Oh, itu sangkin namanya. Sedikit pun apa nih enggak punya. Jangankan yang tadi yang besar-besar. Min qitmir digunakan kata-kata min. Sedikit pun dari kulit ari pun dia tak punya. Nah, kayak gitu loh. Yang kalian sembah selain Allah. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sebegitu. Kok disembah gitu loh. Ini jangankan punya rumah, jangankan punya apa, kulit ari pun tak punya mereka memilikinya. Dilanjutin ayat 14. In tad'uhum, kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak mendengarnya. Ma sami'u lakum. Ya, tidak didengar. La yasma'una du'a. Tidak didengarnya doa kalian. Jadi berdoa, wahai Tuhan dewa ini, Tuhan Yesus, Tuhan apa, nggak dengar itu.
wahai matahari, wahai bulan, wahai bintang, wahai api, wahai dewa anu, wahai dewa ini, wahai dewa, nggak ada dengar orang itu tuh. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Nggak ada denger mereka. Udah nggak punya apa-apa, walau cuman apa? Ini kalau kita pakai orang yang berakal ini kan harusnya buka akalnya gitu. Kulit ari nggak punya dia. Walau sami'u, kalaupun dia dengar, kalaupun dia dengar, mungkin dia berbentuk manusia, dengar dia, mastajabu lakum. Nggak bisa dipenuhinya permintaanmu tuh. Kau minta apa sama dia? Nggak bisa dipenuhinya. Sehingga nggak layak untuk disembah gitu loh. Bahkan di ujungannya, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti dari kiamat dia menolak penyembahan kalian itu. Lah ini nggak ada itu, nggak betul Tuhan. Nggak ada kami nyuruh-nyuruh itu. Kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 100 akhir-akhir itu, 115, 112 terus sampai akhir itu 120. Yang namanya Yesus penyembah terbanyak umat manusia zaman-zaman itu sampai sekarang itu diadili oleh Allah. Betul gak kau suruh orang nyembah kau, cuma kau? Jadi ya banyak orang Nasrani Pak masuk Islam gara-gara ini ayat akhir Al-Maidah. Bagaimana Allah menyidang, disidang, Yesus disidang sama Allah. Oleh Tuhan kok dia disidang? Oleh itu nanti. Jadi kiamat, yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Mereka menolak penyembahan kalian kepada mereka. Jadi gitu. Itu ayat berapa namanya? Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang memberikan penjelasan seperti itu kecuali Allah yang Maha tahu. Jadi yang memberikan penjelasan hanya Allah yang Maha tahu. Maka baru lanjutan ayat itu. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian tuh butuh Allah karena Dia yang menyiapkan semua untuk kalian. Fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyyul hamid. Allah yang Maha kaya, pemilik segala sesuatu. Balik kita pada gaji kita. Kan logika yang dibuka oleh Allah. Ya, agama kita ini agama logika. Masuk akal, rasional banget. Coba lihat sekarang di apa namanya? Agama yang paling cepat pertumbuhannya. Agama Islam. Agama yang ditinggalkan oleh pengikut-pengikut. Gereja-gereja kosong. Malah sekarang banyak pendeta-pendeta yang mengakui kebenaran Islam, malah muji-muji Islam. Nah, mikir, apalagi sekarang nggak bisa lagi dibendung, Bang. Berita sekarang nggak bisa lagi dibendung. Kalau dulu masih mereka bisa bendung berita, mereka propaganda negatif Islam, karena mereka pemilik berita. Mereka bikin cerita suka hati, mereka protes. Tapi sekarang nggak bisa lagi dibendung. Semua terbuka, open up, semua terbuka. Nggak ada yang bisa disembunyikan. Semua berita bisa kita cek. Apalagi sekarang udah ada namanya AI, artificial intelligence. Bisa kita cek semuanya, Pak. Tapi hebatnya kalau bicara Islam, walaupun ya itu dibuat orang kafir, jujur mereka. Coba buka, ya. ChatGPT, kalau di Google tuh sekarang Bard AI. Coba kita cek tentang Islam, jujur banyak. Ada yang nggak bisa membuat Quran, nggak ada. Yang gitu. Bisa nggak kalian nampakkan wajah Muhammad? Nggak bisa. Jujur dia. Tahu saya lihat. Ya, coba buka Pak. ChatGPT atau sekarang yang Google tuh namanya, itu udah bisa bahasa Indonesia sekarang. Tinggal bahasa Indonesia aja. Hal-hal yang berkaitan dengan agama, tanya aja ada. Ya walaupun jangan dijadikan dalil 100%.
Kadang-kadang ada juga info yang kurang tepat. Siapa tuh Ustaz Ansur Idrus Sambo? Ada, Pak. Tapi salah dia, lahir 1963 katanya, salah dia. Saya lahir 1970. Salah dia. Ada salah dia. Saya cek tuh, coba cek. Hebat sekarang, coba cek. Ya. Siapa tuh Ustaz Ansur Idrus Sambo? Itu tukang ceramah yang radikal. Dia tulis di situ, Pak. Tapi dia walaupun radikal, tapi dia moderat. Ada sebut juga. Oh, bagus juga lah, ada bagusnya. Ya, gua iseng-iseng. Sekarang hebat, Pak. Itu yang ya. Bahkan ada salah seorang yang dia di Google dia bikin, bisa nggak kau bikin Quran? Bisa nggak kau contoh satu surat? Nggak bisa dia. Coba kau bikin contoh. Nggak bisa dia. Walaupun udah udah begitu canggihnya. Itulah hebatnya. Karena orang terbuka semua, open up semua. Jadi kalau mau nggak ada yang bisa disembunyikan. Ada semuanya dengan satu tangan kita. Ya, yang bandit-bandit banyak juga, yang nggak bener banyak. Kita cari yang manfaat. Itu hebatnya agama kita. Nah, jadi begitu begitu akal kita dibuka gitu loh. Bagaimana Allah tuh pantas disembah ya karena dia pemilik segala sesuatu. Itu yang pertama. Jadi kenapa Allah kita sembah? Kita beribadah karena dia yang menyiapkan, menjadikan kita, menciptakan kita, menyiapkan seluruh fasilitas semuanya. Kan pantas disembah. Yang lain nggak layak disembah karena nggak punya apapun. Jangankan dia mencipta, punya pun enggak. Dengar pun enggak. Kalau pendengar enggak bisa. Nah, itu hakikat yang rezeki yang pertama. Jadi rezeki pada hakikatnya adalah milik Allah, pemilik mutlak. Kita hanya yang dikasih. Satu, hakikat pertama. Sehingga karena Allah pemilik, dia yang punya, maka kalau gitu nyarinya kemana? Ya ke Allah. Mintanya jadi yang 7 tadi itu, ya minta semua sama Allah, kan dia pemilik semuanya itu. Makanya minta. Caranya apa ya? Wa'buduh, sembahlah dia. Beribadah kepadanya, bergantung kepadanya, Allahu Samad. Itu nanti konsekuensi. Yang kedua, hakikat yang kedua. Ya, Allah ngasih itu ada tipenya, ada apa namanya? Allah memberi rezeki kepada kita itu, ya, karena sifat-sifatnya, bukan karena kehebatan kita. Jadi kita dikasih Allah itu bukan karena hebat kita, Pak, tapi karena sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, Allah beri rezeki itu karena 3 sifat. Jadi 3 sifat Allah. Ini juga belajar logika kan, 3 sifat Allah yang berkaitan dengan rezeki yang diberikan kepada kita. Jadi hakikatnya rezeki bukan karena apa? Bukan karena kerja kita, bukan karena kehebatan, karena Allah yang kasih. Nah, itu. Karena dia pemiliknya. Jadi nggak usah sok jago, karena dia hebat, enggak. Karena Allah yang kasih. Kalau nggak kasih enggak, sehebat apapun kalau Allah nggak kasih enggak. Dikasih kenapa? 3. 1, ya, sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Jadi ada rezeki yang dikasih Allah karena Rahman dan Rahimnya. Karena Rahmannya dulu, Rahimnya di belakang, nomor 3. Karena Rahmannya. Jadi seluruh manusia yang Allah ciptakan pasti disiapkan rezekinya sama Allah. Kenapa? Karena rahimnya dia. Karena rahmatnya dia. Rezeki apa nih? Rezeki yang gratis. Semua rezeki yang gratis, mau bandit, mau orang beriman, mau kafir, mau orang soleh, siapapun dapat.
tidak memandang suku apa, agama apa. Ini hebatnya Allah ini. Karena sifat Rahman. Enggak lihat perbuatannya. Karena sifat Rahmannya. Jadi Allah memberi kepada kita rezeki karena sifat. Rezeki yang apa tuh? Rezeki yang gratis dan tidak memandang apa-apa. Tadi apa itu? Rezeki hidup, rezeki badan, rezeki matahari sinarnya, rezeki udara, itu semua Allah kasih gratis. Mau beriman nggak beriman. Nah disinilah ujian itu tadi ujiannya. Bisa jadi ada orang kafir, nah kenapa? Ya kalau dia memang salah, kenapa dikasih makan ya? Karena Allah Maha Rahim, maka dia dikasih makan. Dia Allah Maha Rahman, dia dikasih makan. Karena rahmannya Allah maka dia makan. Kalau seandainya yang dikasih makan hanya orang-orang yang beriman saja, ya sedap juga Pak. Pasti orang beriman semuanya. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdoa, supaya yang dikasih makan tuh hanya orang beriman aja, ditolak sama Allah doanya. Ditolak sama Allah. Ya surah Al-Baqarah ayat 126 pas 27. Ayat qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Surat 2 126. Jadi kalau dia halaman sebelah kanan paling bawah. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah negeri yang aman. Warzuq ahlahu. Nah, berikan rezeki ahlahu, penduduk Mekah ini. Man amana minhum billah, yang beriman saja kepada Engkau ya Allah. Wal yaumil akhir, sampai beriman hari kiamat. Yang tak beriman tak usah kasih makan. Minas tamarat, dari makanan atau buah-buahan, dan aman billah. Apa jawab Allah? Wa man kafar, kata Allah. Qala wa man kafar. Allah mengatakan tidak, orang kafir pun kasih, kata Allah. Nabi Ibrahim Pak, gerem juga di Ibrahim. Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang udah banyak kali dakwah tapi yang beriman sedikit. Untuk kemana-mana dia berdakwah Nabi. Tapi beriman sedikit. Maka doa ya Allah kasih yang beriman, yang kafir tak usah kasih. Tapi Allah bilang wa man kafar, orang kafir aku kasih makan. Cuman apa? Umatnya qalilan tsumma attarhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Tapi kasih sementara sama Allah, kenikmatan di dunia. Di akhirat akan dimasukkan ke dalam azab api neraka. Itu sebuah tempat. Betul Bu? 126 atau 127? 126. Jadi doa Nabi ada juga Pak yang ditolak. Kalau tidak sesuai dengan apa namanya ketentuan Allah ya, dengan sifat Allah ditolak juga. Nah, balik kita pada kaji. Ya termasuk juga doa Nabi Nuh kan gitu. Ya Allah, orang kafir habisin aja semuanya. Nah, begitu. Doa akhir dari surat Nuh itu kan supaya orang kafir itu habisin semua ya Allah. Kalau ya walaupun sebagian juga habis. Oke, balik kepada kaji kita. Jadi Allah beri rezeki. Jadi hakikat pertama rezeki itu Allah kasih karena jadi tadi pertama ya, pemilik rezeki Allah. Kemudian yang kedua, Allah memberi rezeki satu karena rahmannya. Rezeki apa? Dikasih kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia. Seluruh makhluknya dikasih. Binatang Allah kasih. Ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Banyak binatang-binatang melata yang enggak bisa dia mencari makan.
Yang gak bisa dia memenuhi rezekinya. Allah ya rezeki. Allah yang beri rezeki wa iyyakum, dan juga kalian wahai manusia kata Allah. Jadi dikasih Allah rezeki ini kepada kita karena sifat Ar-Rahman. Siapa saja dikasih, mau kafir mau tidak, tergantung status, apakah keimanan atau kebaikan, semua dapat. Ini biasanya apa? Ini adalah rezeki-rezeki yang tanpa kita cari sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari model kedua ini rezeki itu dikasih sama kita karena apa? Karena keadilannya. Nah ini karena keadilan. Nah ini rezeki yang harus kerja dulu baru dapat. Kalau nggak kerja nggak dapat. Disinilah adilnya Allah. Jadi siapa yang kerja dapat, yang nggak kerja nggak dapat. Nah jadi jawaban yang tadi bisa jadi ada orang yang tidak beriman kepada Allah, dia berdoa dikasih. Pertama karena rahmatnya Allah dikasih dia. Oh dia nggak beriman. Itu jawaban pertama. Kok dikasih itu? Ya dia Allah Maha dikasih dia. Dia minta makan dia dikasih makan. Dia dikasih makan Allah bukan karena doanya tapi karena rahmatnya Allah. Dia minta makan, dia minta minum, dia minta udara, dia minta sehat, dia minta apa? Dikasih sama Allah. Bukan karena doa kamu kata Allah, tapi karena rahmanku. Ini harus di sini bisa terjawab yang tadi itu. Terjawab. Orang kafir minta anak, dikasih anak, ya karena rahmatnya Allah. Bukan karena bukan karena Allah menjawab doamu. Satu. Nah yang kedua, bisa saja Allah kasih doa karena sifatnya kedua, karena Allah adil. Karena di samping dia doa, dia kerja. Nah, terjawab tuh yang tadi. Kenapa kalau kita orang beriman, kita berdoa, gak dikasih Allah? Jangan-jangan yang kau minta itu harus kau kerjakan dulu baru dikasih. Di sana dikasih karena dia kerja. Kau tak dikasih, mungkin karena kau gak mau kerja. Terjawab yang pertanyaan yang kedua. Paham ya Pak? Paham Bu ya? Jadi gitu. Kau rajin sholat tapi malas. Ya Allah kasih rezeki diem aja di rumah. Ya Allah jungkir balik bambung apa? Walaupun nanti ada yang ketiga ya. Di sana dia nggak berdoa, ibadah pun enggak. Tapi kerjanya jungkir balik. Dikasih Allah lebih banyak rezekinya. Malah dikasih dia presiden, dikasih dia punya kekuasaan misalnya, padahal dia bajingan tolol misalnya gitu. Itu negeri antah berantah. Ya karena mungkin dia usaha, dia punya geng, dia punya trik-triknya. Alah Pak Ketua kita trik-trik. Dikasih karena apa? Ya karena dia menjalankan sunnah, dia mau usaha, dia menjalankan sunnatullah, ya dikasih. Nah itu karena Allah punya sifat adil. Jadi yang kedua, rezeki yang Allah kasih kepada manusia karena keadilan Allah. Ini apa? Rezeki yang didapat dengan kerja, dengan ilmu. Mengapa tukang becak dapat lebih sedikit daripada dokter spesialis? Dia ya karena keadilan Allah kan. Dia punya ilmu lebih. Dia menggunakan ilmu lebih, makanya dikasih lebih. Disinilah keadilan Allah. Kalau sempat Allah bikin sama dokter spesialis sama tukang beca, orang nggak akan masuk sekolah dokter Pak. Orang tuh sama kok dapatnya, ngapain? Itu tukang beca aja kita semuanya. Kalau sama lokasi tukang beca, sama dengan pejabat, sama dengan profesor, sama-sama, tak usah kita sekolah. Ngapain? Gak usah jungkir balik cari sekolah tinggi-tinggi, betul nggak, Pak Yuli? Kalau sama lokasi, itulah keadilan Allah. Berbeda sesuai dengan usahanya, ilmunya, kemampuan dan sebagainya. Allah berikan perbedaan. Karena apa? Jadi kedua, rezeki yang Allah kasih karena
keadilannya. Ini berbeda. Kalau yang tadi sama, nomor 1 karena rahmat Allah. Itu karena jadi biar kau beriman, biar kau rajin ibadah. Kalau kau tak mau kerja, tidak gunakan ilmu sesuai dengan sunnatullah, ya kau dapat sedikit atau bahkan mungkin tidak dapat kalau kau nggak mau kerja. Itulah maksud ayat, maksud surat yang sering kita baca. Lihat Pak, surat Al-Baqarah ayat 200, 201, 202. Ini sering terlewat. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. 200 Al-Baqarah. Lalu ayat 201 yang sering kita baca. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagai manusia ada yang berdoa, ya Allah kasih aku di dunia apa saja. Di dunia saja, di akhirat enggak dapat apa-apa. Tapi ada orang berdoa. Nah, ini orang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ayat 202 paling akhir surat di halaman kanan ya. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Dua kelompok itu mendapatkan apa yang mereka kerjakan, usahakan. Jadi dapat gara-gara usaha. Jadi terserah, asal kau usahakan dapat kok. Jadi biar kafir, jadi Allah kabulkan itu bukan karena doanya, karena apa bisa jadi? Karena usahanya. Di sini tidak dikabulkan apa doanya? Gara-gara apa? Dia doa, kagak mau usaha. Ya Allah beri aku sehat, doanya doa sehat, tapi usahanya usaha sakit. Tiap hari 17 kali berdoa wa'afini, wa'afini, wa'afini. Tapi makan jorok, hidup jorok, tak mau olahraga, istirahat kurang, pikiran stres, plus nggak mau ngaji pula lagi. Nah, mau sehat, ya stroke lah, diabetes, dan seterusnya. Tapi nggak apa-apa juga. Itu babnya lain lagi nanti. Ya, kalau kita cermati ya ini juga bagian dari bisa jadi ujian juga. Nggak apa-apa. Tapi ujian karena kita buat sendiri. Sementara itu kagak sholat, kagak beriman, kagak apa, tapi sehat. Umurnya sampai 93 tahun. Ada 93 tahun Pak, masih sehat ya. Kenapa ya? Rajin olahraga, makannya sehat ya, makannya. Dietnya bagus apa? Itu 93 tahun umurnya. Masih bisa dia lari pagi. Mas 90 tahun dia lari pagi. Lihat ini, buka di YouTube. Bareng perempuan yang lari. 90 sekian tahun masih bisa lari pagi. Coba bayangin. Kita bayangkan 70 aja udah merangkak jalan. Ya kenapa? Ya karena usahanya negatif. Ini kita lihat dari si dunianya Pak ya. Kenapa? Di sana dia berusaha dengan baik untuk hidup sehat. Sementara kita rajin berdoa, tapi hidupnya polanya negatif, polanya nggak benar. Ya wajar sakit. Ya, kita tidak melihat benar salah aja, kita lihat hasilnya ya. Oke, itu yang kedua. Nah, ada yang paling tinggi nih. Allah kasih karena rahimnya. Tadi karena rahmannya, yang kedua karena adilnya. Ini karena rahimnya. Tuh, yang ketiga. Jadi rezeki yang Allah kasih karena rahimnya. Nah, rezeki iman, rezeki surga, itu semua karena rahimnya Allah. Yang nomor level paling tinggi tadi itu. Karena rahim. Jadi tidak dikasih kepada semua orang.
Jadi kasih semua orang, dikasih rahim itu dikasih sama orang yang dekat samanya. Jadi apa beda rahman rahim? Rahman itu dikasih kepada siapa saja, tidak memandang apa tadi. Kalau rahim itu dikasih kepada orang yang spesial, apa? Orang-orang yang ibadah, yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak tipe nomor 1? Bisa. Allah kasih tipe nomor 1 karena rahimnya, 3 kasih 2 karena rahimnya, semua. Jadi 7 tipe itu bisa dikasih Allah. Tapi yang paling khusus itu yang nomor terakhir. Nah jadi gitu. Bisa saja nggak apa-apa. Rezeki dia nggak kerja tapi ibadahnya bagus. Kalau bisa Allah bukakan jalan, nggak ada masalah. Bisa itu karena Allah, karena rahimnya. Tapi ini syarat ketentuan berlaku. Itu babnya beda. Nanti ada tambahannya lagi nanti. Ya, ada tambahan ibadah di mana yang nanti kita belajar di hakikat tentang kerja. Namanya kerja itu nanti ada 2. Yang namanya usaha itu dia ada 2. Ini juga harus telurkan. Usaha itu ada usaha bumi, ada usaha langit. Itu dua-duanya sunnatullah. Itu kita bahas tentang kerja, ya, tentang hakikat kerja. Jadi pengabulan doa itu sifat apa Allah? Dikasih karena dikabulkan doa. Itu sifat rahim. Mengapa istighfar bisa mempermudah rezeki? Istighfar bisa memudahkan segala kesulitan. Itu karena sifat rahim. Jadi makanya sifatnya apa? Ghafurun rahimun. Kalau sudah dapat ghafurnya, maka dapat rahimnya. Makanya supaya dapat ghafur, mohon ampun, istighfar. Dengan kau istighfar, kau bertobat dari dosa-dosamu, kau dapat ghafurnya Allah. Begitu kau dapat ghafur Allah, kau dapat rahimnya. Makanya istighfar itu bisa memudahkan rezeki. Lihat misalnya surat Nuh, ya, ayat 10, 11, 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Coba. Beristighfarlah kalian kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. 10. Karena Dia Maha Pengampun. Setelah itu apa? Yursilis sama alaikum midrara. Akan Dia turunkan rezeki yang banyak dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin. Akan ditambahnya harta-hartamu. Wa banina. Akan dibanyakkannya anakmu, keturunanmu. Wa yaj'al lakum jannatin. Dia berikan kepada kamu tumbuh-tumbuhan, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara. Dan diberikannya kepada kamu sungai-sungai. Ini dari istighfar doang, Pak. Nah ini apa? Istighfar. Dari ayat inilah kalau orang datang kepada Imam Hanafi mengatakan, wahai Imam, wahai Syekh, kenapa rezekiku sempit? Istighfar doang. Banyak-banyak. Ada lagi datang, wahai Syekh, kok aku gak punya anak? Istighfar kau. Banyak-banyak. Ada lagi yang wahai Syekh, kenapa kok kebunku gak ada airnya? Kok susah kayak dapat air? Istighfar banyak-banyak dari ayat ini. Jadi dengan istighfar dapat rezeki baik dari langit. Apa tadi? Harta ditambah, anak-anak keturunan, kebun-kebun banyak airnya, dan sebagainya dan sebagainya. Apa? 10, 11, 12. Surat Nuh. Surat Nuh itu surat 71. Kenapa? Begitu ghafur, dengan kau istighfar dapat ghafur. Begitu dapat ghafur dapat rahim. Nah ini, jadi bisa Bu, yang tadi bisa makan, bisa apa, dapat anak, dapat tadi, dapat semua itu karena sifat rahimnya. Jadi kalau mau dapat rezeki tipe nomor 3, kasih contoh lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa dikasih jalan keluar
dari usulan dari masalah itu apa? Wa yarzuqu, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Surat 65 ayat 2 dan 3. Jadi diberi rezeki gara-gara apa? Takwa. Berarti apa? Takwa ini untuk mendapatkan rahim. Dengan kau bertakwa, kau dapat rahim Allah. Begitu kau rahim Allah, dimudahkan rezeki umat min haitsu la yahtasib, rezekinya tanpa batas. Nah, pertanyaannya, kita cari rezeki yang mana, Pak? Ya tiga-tiganya dapat. Rahimnya kita dapat, rahmannya dengan kerja, rahimnya dengan ibadah, dengan takwa, dengan istighfar, dengan sedekah. Sedekah juga bisa menambah rezeki. Itu karena rahimnya Allah. Itu kita pertajam nanti di pertemuan berikut. Kita bahas itu. Ya, tipe-tipe rezeki. Jadi orang apa? Orang kafir dikabulkan Allah, bukan dikabulkan doa. Yang pertama apa? Dikasih bukan gara-gara doanya. Karena pengabulan doa itu sifat apa? Sifat rahim. Sifat rahimnya Allah. Kenapa? Satu, apa tadi? Karena sifat rahmannya Allah. Dikasih. Yang kedua, karena sifat adilnya Allah. Dia memang berdoa, tapi sebenarnya intinya bukan doa, tapi karena apa? Karena kerjanya. Dikasih orang paling kaya di dunia saat ini, Elon Musk misalnya, karena kerjanya. Bill Gates. Siapa tuh yang Facebook itu? Yang mereka mau tarung tuh, mau duel itu. Siapa? Frankbook apa? Susah pun menyebutkannya. Itu karena apa? Ya karena ilmunya. Ya kasih rezeki banyak. Ya nggak apa-apa bahasa kita. Kita punya rezeki yang lebih baik daripada itu kok. Sholat qabliyah subuh kalah itu. Itu karena rahimnya Allah. Oke, ini hakikat rezeki yang kedua. Kita pertajam nanti insya Allah. Baru kita nanti masuk kepada hakikat rezeki yang ketiga. Ya, itu kita lanjutkan. Ini panjang kaji kita, mungkin sekitar 6-7 kali pertemuan. Ya, berkaitan dengan rezeki. Ya, biar kita bisa, pertanyaan tadi itu terjawab. Jadi kalau ada orang kafir, kok doanya dikabul? Ada lagi nanti Pak, yang lawan dari rahim itu Pak. Ya, dari sisi yang lain, karena Allah ingin mengazab, itu namanya istidraj. Ya, yang berkah lama. Jadi justru makin banyak dosanya, makin dikasih sama Allah. Namanya istidraj. Itu yang ketiga juga hampir, tapi dalam sisi yang lain. Ini kan karena banyak ibadah, dimudahkan rezekinya. Itu kan sifat rahim. Ada satu lagi yang bertentangan, berlawanan dengan sifat Allah juga, tapi yang berbeda dengan ini. Justru makin banyak maksiat malah dikasih. Itu nanti namanya istidraj. Jadi dikasih gara-gara apa? Karena kekafiran. Seru kan? Jadi makin dia bajingan, makin dikasih Pak. Makin dia tolong, makin dikasih. Kok Bapak ketawa sih? Makin diangkat, makin waduh. Itu namanya apa? Istidraj. Itu insya Allah kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca. Dan doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat duha.